Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Selamat mendengarkan kakak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan jubah putih Xiao Jian diledakkan. Dia melambaikan jubah putihnya dengan ringan dengan tangan kanannya dan sepotong dipotong oleh Xiao Jian. Xiao Jian berkata kepada Suerou, aku tidak peduli dengan surat cerai orang tua itu. Aku akan menulisnya sendiri. Ujung pedang melintas, luka muncul di jari telunjuk kanan Xiao Jian, dan darah perlahan mengalir keluar. Xiao Jian meletakkan kain putih di tanah dengan tangan kirinya, dan mulai menulis di atasnya dengan tangan kanannya. Segera, tangan itu berhenti dan teks itu selesai. Xiao Jian melipat jubah putih dan melemparkannya ke Suerou, dan berkata kepada Suerou, 3 tahun kemudian, aku harap kamu masih memiliki keberanian yang kamu miliki sekarang. Namun, kamu sama sekali tidak terlihat seperti bangsawan. Berbicara, Xiao Jian melewati sisi Suerou secara langsung, tetapi tangannya sepertinya terbiasa memegang tangan Suerou, tetapi tangannya menyentuh 2 lembar kertas. Perhiasan di mana-mana sangat tidak pada tempatnya di sini, yang seharusnya tidak tersisa dari pemisahan. Xiao Jian memberi Suerou permata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah hasil seperti itu. Apakah ini salahnya? Atau kesalahan Suerou? Apakah Suerou benar-benar melupakan semuanya dalam beberapa hari? Xiao Jian berjalan mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah dia ingin melupakan masa lalu tetapi tidak bisa. Karena kamu ingin melakukan ini, ya, aku akan menemanimu, dan aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Suerou melirik selembar kertas di tangannya, melihat buku darah di tangannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Namun, apakah aku benar-benar tidak terlihat seperti bangsawan? Suerou juga mengangkat kakinya dan berjalan ke sisi lain. Tapi dia sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang dia ambil, seolah-olah dia takut permata ini akan melukai kakinya. Kedua sosok itu semakin jauh, dan secara bertahap menghilang di bagian langit ini. Seorang lelaki tua melompat turun dari pohon yang tinggi dan berkata sambil mencibir, Xiao Xuan, kamu berani menyentuh orang-orangku, oke. Karena sudah seperti ini setelah 3 tahun. Biarkan mereka menikah. Tidak, mereka bukan lagi suami dan istri. Biarkan mereka memutuskan antara hidup dan mati. Saya akan mengumumkan identitas mereka hari itu, dan kemudian itu hanya akan menunjukkan bahwa keluarga Xiao Anda tidak memiliki mata, tapi sayangnya tidak terakhir kali. Suara lelaki tua itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tapi dia melirik ke tanah Jewel mencibir, ini benar-benar kotor. Dengan satu pukulan, Xiao Jian menghabiskan waktu lama dengan hati-hati memilih semua hal yang berubah menjadi bubuk. Orang tua itu melihat ke pohon, ragu-ragu dan pergi. Cabang Xiao Yan berencana untuk berlatih. Ledakan. Dengan ledakan keras pintu kamar ditendang terbuka, wajah Xiao Jian sangat muram, dan sepertinya ada niat membunuh di matanya, yang membuat Xiao Yan merasa kedinginan. Xiao Yan berjalan keluar dari ruangan hampir tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa Xiao Jian hampir dalam keadaan mengamuk sekarang, dan dia memperkirakan bahwa dia akan terlibat olehnya jika dia tidak keluar. Begitu Xiao Yan berjalan keluar dari pintu, bola kertas kusut terbang ke arahnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan dipukul di kepala. Selanjutnya, selimut tikar, bantal Xiao Jian, dilempar keluar satu demi satu, dan Xiao Yan bergegas mengambilnya. Xiao Jian ini terlalu lancang, aku berani membuang barang-barangku, bukan milikku. Xiao Yan melihat selimut dan berkata dengan suara rendah. Xiao Yan, beri aku api dan bakar. Suara dingin Xiao Jian datang dari dalam. Xiao Jian, kamu gila, kamu membakar selimutmu, di mana kamu tinggal? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Kakak yang membakar selimut, berhenti bicara omong kosong, atau aku akan memotong semua barangmu menjadi berkeping-keping. Xiao Jian Dao. Aku terbakar. Xiao Yan tidak bisa menahan kedutan wajahnya. Dia menggunakan apinya sendiri untuk membakar selimutmu. Ruangan menjadi sunyi. Hehe, Xiao Yan,
Kamu tidak perlu menjual selimutmu untuk membayar kembali uangnya. Tepat saat Xiao Yan hendak membakarnya, sebuah suara renyah terdengar. Pemilik suara itu secara alami adalah Xiao Yuting. Xiao Yuting tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat permainan yang begitu bagus ketika dia pertama kali datang. "Bau, beraninya kau mengeluarkannya dan menjualnya," kata Xiao Yuting pada Xiao Yan dengan sengaja mencubit hidungnya. "Itu bukan milikku," kata Xiao Yan tak berdaya. Melihat bola kertas di tangannya, Xiao Yan hanya ingin membakarnya, tapi direbut oleh Xiao Yuting. Xiao Yuting tidak sabar untuk membukanya. Melihat ini, Xiao Yan tidak berdaya. Xiao Yuting menjadi jauh lebih hidup dan ceria sejak hari itu, tetapi kesulitan mencari Xiao Yan masih sangat diperlukan. Xiao Yan melihat bahwa Xiao Jian telah tenang, melihat selimut di tanah, dan ragu-ragu apakah akan membakarnya atau tidak. "Xiao Yan, aku mengerti, sebenarnya, kamu bukan seorang patah hati. Aku salah, aku minta maaf padamu." Xiao Yuting tiba-tiba berkata kepada Xiao Yan dengan suara lembut, kata-katanya penuh dengan permintaan maaf. Xiao Yan memikirkannya, matahari masih terbit dari timur hari ini, tetapi bagaimana mungkin Xiao Yuting tiba-tiba meminta maaf? Ini bertentangan dengan akal sehat. "Tidak masalah, Xiao Yixian dan aku hanya berteman," jawab Xiao Yan sambil tersenyum. "Ya, aku tidak menyangka kamu dan istrimu memiliki hubungan yang begitu baik dan mendalam sehingga istrimu benar-benar sangat mencintaimu." Xiao Yuting terus berkata kepada Xiao Yan, dengan kekaguman yang mendalam pada istri Xiao Yan, dalam nadanya. Xiao Yan mengangguk, Suner dan Cailin telah membayar begitu banyak untuknya. Dia mencintai Suner dan Cailin, dan Suner dan Cailin juga sangat mencintainya. "Kalau begitu, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu mengenal istrimu? Atau..." Xiao Yuting tampaknya mencoba para tahanan satu persatu. "Ah, aku mengerti." Xiao Yan tertegun sejenak, apakah dia mengerti Suner dan Cailin? Suner, tentu saja. Dia secara alami mengerti. Dia dan Suner adalah kekasih masa kecil, dan tentu saja dia mengerti dengan sangat baik. Cailin, hubungan antara dia dan Cailin sangat halus, tetapi dia dan Cailin belum bersama untuk waktu yang singkat, sehingga dapat dianggap sebagai pemahaman. "Yah, aku mengerti." Xiao Yan sedikit aneh, kenapa Xiao Yuting selalu menanyakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hari ini. Ini seharusnya menjadi urusan pribadinya. Bagaimana Xiao Yuting mengetahui segalanya? "Meskipun saya belum menikah, saya juga tahu bahwa suami dan istri harus menghadapi kesulitan bersama, dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain ketika bencana melanda." Nada suara Xiao Yuting menjadi semakin bersemangat. "Yah, suami dan istri harus berbagi berkah dan berbagi beban." Namun, Xiao Yan menambahkan dalam hatinya, jika ada kesulitan, secara alami laki-laki harus bertanggung jawab. Tetapi jika Xiao Yuting menikah di masa depan, itu akan menjadi tanggung jawab sulit baginya untuk meninggalkan suaminya. "Akan sial jika Anda melarikan diri dan datang menyusahkan diri sendiri. Kalau begitu jawab aku dengan menyentuh hati nuranimu, apakah kamu pernah menulis surat cerai?" Xiao Yuting meraung. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan adalah orang yang sangat baik, tetapi setelah melihat barang-barang di tangannya, dia tidak hanya senang karena Xiao Yan berani mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga merasa bahwa Xiao Yan memiliki istri yang baik. Namun, dia masih tidak menyangka Xiao Yan akan menulis surat cerai terlepas dari perasaan istrinya. Bukankah baik untuk bertanggung jawab bersama? Istirahat. Xiao Yan mengingat gambar indah lainnya di benaknya. Ya, Xiao Yan ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih berkata, "Seorang maco, pergi ke area binatang untuk menemukan keterampilan bertarungmu sendiri." Xiao Yuting menghancurkan kertas di tangannya ke arah Xiao Yan dan berlari keluar. Xiao Yan membukanya dan melihat dua karakter besar di baris pertama, "Matikan." Isi teks secara umum adalah perceraian istri, dan di akhir ada dua ruang kosong, satu untuk tanda tangan dan sidik jari pria, dan yang lainnya untuk tanda tangan dan sidik jari wanita. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu.
Perasaan, Xiao Yuting berpikir bahwa dia berutang 1 miliar dan malu melihat istrinya, dan kemudian menulis surat cerai, tetapi istrinya tidak menandatanganinya tetapi meremas surat cerai menjadi bola. Karena tidak ingin istrinya menderita, Xiao Yuting meminta maaf pada dirinya sendiri karena dia pikir dia bukan orang yang patah hati. Karena istrinya tidak menandatangani, Xiao Yuting berpikir bahwa istrinya mencintainya dan memiliki hubungan yang baik. Tetapi Xiao Yuting berpikir bahwa dia harus mengenal istrinya, jadi dia harus tahu bahwa istrinya tidak akan menandatangani. Jadi dia merasa bahwa memberikan surat cerai kepada istrinya adalah penghinaan. Pada akhirnya, dia hanya ingin menguji bahwa buku cerai itu tidak ditulis sendiri, tetapi dia akhirnya mengakuinya karena Yanran. Xiao Yuting memutuskan bahwa surat cerai ditulis sendiri, dan kemudian menjadi marah. Tunggu, tadi dia bilang skill bertarung, Xiao Jian. Jika Xiao Yuting benar-benar membuang skill bertarung, aku belum selesai. Xiao Yan berteriak pada Xiao Jian. 1 miliar. Keterampilan bertarung dibeli oleh 10 miliar yuan. Meskipun Xiao Yan benar-benar tidak peduli dengan uang, tetapi keterampilan bertarung yang bahkan belum dia temui akan dibuang. Xiao Yan hanya merasa bahwa hatinya masuk. Meneteskan darah, dia merasa 1 miliar koin roh bergoyang di depannya. Ketika seluruh keluarga Xiao Yan sedang mencari Xiao Yuting, sekelompok orang memandangnya seperti orang idiot, dan orang-orang di sini hampir bersembunyi dari Xiao Yan seperti dewa wabah. Segera setelah Xiao Yuting datang ke cabang klan Xiao, dia menundukkan sekelompok orang dengan sikap patuh. Keterampilan racunnya yang luar biasa sulit untuk dilawan. Sekarang, masih ada orang yang berani memanggil nama Xiao Yuting sedemikian besar, sehingga mereka tidak takut disiksa sampai mati olehnya. Ketika Xiao Yan bergegas ke aula keluarga Xiao, dia kebetulan melihat seorang lelaki tua terbang keluar. Xiao Yuting hanya menatapnya dengan marah dan berkata dengan dingin, apakah otakmu terjepit di pintu, atau apa? Kamu berani membuat kesepakatan dengan Sister Ning, aneh dia tidak membunuhmu. Banyak hal tentang kakak yang dia ajarkan. Dia. Ning Jing, mungkinkah itu dia? Pikiran Xiao Yan memikirkan wanita yang menawarkan 100 juta yuan. Yah, itu wanita yang kamu temui, kata Xiao Yuting. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yan terkejut, terutama kesepakatan antara dia dan wanita itu. Bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak perlu tahu? Sister Ning adalah manajer asosiasi bisnis benua Chuangxi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia mulai mengandalkan peran kecil seperti Anda, kata Xiao Yuting tanpa daya. Ada 2 jenis lelang di benua kejadian. Salah satunya adalah lelang terbuka yang dipimpin oleh Kamar Dagang Umum. Sifat lelang ini pada dasarnya sama dengan lelang pesawat bawah. Benda mati yang mereka lelang tidak memiliki kehidupan. Yang lainnya adalah lelang rahasia yang dipimpin oleh aliansi hitam. Lelang akan ada orang dan monster dari Genesis kontinen, karena negara adidaya di Genesis kontinen memiliki sedikit banyak saham di sana. Pelelangan ini adalah keuntungan nyata. Terlepas dari kegelapan, semua negara adidaya memilih untuk menutup mata. Bagaimanapun, mereka dapat menghasilkan keuntungan besar darinya. Kekuatan asosiasi bisnis dapat digolongkan di antara kekuatan super. Yang disebut kekuatan super adalah bahwa keluarga ini dapat menghasilkan kekuatan dewa pertempuran legendaris, tetapi ada pengecualian. Xiao Yan mendengar teguran Xiao Yuting dan menghela nafas. Sepertinya dia benar-benar bertemu dengan seorang pencatut, manajer asosiasi bisnis. Dia tidak menyangka bahwa hanya seorang manajer yang begitu licik. Saya tidak tahu rubah tua seperti apa ketua mereka. Sebagai pelajaran, saya meminta penatua Xiao Xuan untuk melemparkan keterampilan bertarung itu ke area binatang inti Gunung Wanzang. Jika suatu hari kekuatan Anda cukup kuat, ambillah. Adapun apa yang Anda berutang pada Sister Ning Jing, saya akan melakukannya, bantu kamu berbagi bagian darinya. Xiao Yuting berkata kepada Xiao Yan, sesuatu yang lebih di matanya. Mengapa kamu ingin membantuku? Xiao Yan bertanya dengan aneh. Karena aku memperlakukanmu sebagai saudara, apakah aku perlu alasan untuk membantu kerabatku?
Kamu sudah tahu ceritaku. Dari usia 10 tahun hingga sekarang, saudaraku hanya menjadi saudara perempuanku. Jadi aku selalu merasa bahwa saudara perempuanku adalah saudara perempuanku. Semuanya. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa saudara perempuan saya sangat penting bagi saya, tetapi dunia saya tidak boleh terikat olehnya sendirian. Faktanya, ada banyak hal indah yang dapat disentuh, dan ada juga banyak orang yang layak untuk dihargai. Xiao Yuting menatap Xiao Yan, wajahnya sangat tenang, seolah mengatakan sesuatu yang sangat biasa. Sebaiknya kamu kembali dan menjelaskannya kepada istrimu. Kekuatan sangat penting di benua penciptaan, tetapi kekuatan bukanlah segalanya. Cinta keluarga adalah hal yang paling penting. Kekuatan selalu tidak ada habisnya. Hargai orang-orang di depanmu. Xiao Yuting Dao. Xiao Yuting telah berkembang pesat dalam beberapa hari. Istri, apakah istri saya baik-baik saja di benua Douqi? Saya tidak berbicara tentang surat cerai di sini. Itu yang saya tulis ketika saya berusia 15 tahun dan tidak tahan dengan penghinaan. Buku itu dilemparkan ke atas untuk beberapa alasan. Dia tidak menunjukkan terlalu banyak kemarahan ketika Xiao Yuting melemparkan keterampilan bertarungnya. Mungkin dia benar, keluarga jauh lebih penting daripada kekuatan. Ah, bagaimana mungkin kamu benar-benar tidak menulis surat cerai ini? Xiao Yuting mengambil surat cerai di tanah dan berkata kepada Xiao Yan. Apakah Anda membuat kesalahan? Itu benar, saya tidak ingin menyeret keluarga saya karena saya berhutang 1 miliar. Jadi saya menulis surat cerai untuk melindungi istri saya. Namun, istrinya sangat mencintainya. Jadi dia tidak menandatangani surat cerai dan melemparkan bola kertas kepadanya. Xiao Yan merasa sangat sedih sehingga dia menjual semua selimutnya untuk melunasi hutangnya. Apakah ini semua alami? Xiao Yuting merasa bahwa analisisnya sempurna. Tunggu, Xiao Yan sepertinya mengatakan bahwa selimut itu bukan miliknya. Bagaimana mungkin ada kebetulan yang begitu baik hari itu? Dia hanya berutang 1 miliar. Dan dia memiliki surat cerai di tangannya. Siapa yang tidak akan memikirkan hal ini? Buku perceraian dilemparkan kepadaku oleh Xiao Jian, dan selimutnya juga dari Xiao Jian. Dia ingin aku membakarnya. Istriku sangat baik dan sayang padaku. Belum lagi 1 miliar adalah 10 miliar, aku akan memikirkannya sendiri. Caranya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menulis surat cerai. Xiao Yan menatap Xiao Yuting dengan tatapan kosong. Ah, maafkan aku awalnya, ternyata merugikan. Xiao Yuting menjelaskan. Lupakan saja, roh adalah tuannya. Saya tidak berharap untuk mendapatkan keterampilan bertarung itu, dan yang paling penting adalah saya memiliki kerabat lain di sini. Bukankah relatif lebih penting daripada keterampilan bertarung? Kata Xiao Yan. Xiao Yan awalnya ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, dan diperkirakan ini adalah pembalasan aslinya. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yuting, dia merasa itu bukan apa-apa. Sesuatu akan terjadi jika itu milik hidup Anda, jika tidak jangan paksakan. Meskipun Xiao Yan agak tercengang, dia sepertinya memiliki anggota keluarga lain. Di benua ciptaan ini juga merupakan hal yang baik. Panggil Bro Terju untuk mendengarkan. Xiao Yan berkata kepada Xiao Yuting. Pergi, kamu bisa memanggilku kakak. Xiao Yuting menatap tajam ke arah Xiao Yan, lalu berjalan menuju kamar Xiao Jian. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan berkata kepada Xiao Yuting. Bukankah dia pelakunya? Xiao Yuting memiliki niat yang kuat untuk memotong Xiao Jian menjadi 8 bagian. Xiao Yan mengheningkan cipta selama 3 menit untuk Xiao Jian sebelumnya. Tetapi Xiao Jian tidak bersalah. Tetapi dia tersinggung oleh penyihir, Xiao Yuting. Xiao Yuting berharap hal-hal yang dia sebabkan adalah kesalahan orang lain. Xiao Yan memikirkannya dan dengan cepat mengikutinya. Dilihat dari perilaku Xiao Jian sedang dalam keadaan sangat marah saat ini. Bahkan jika Xiao Yuting sangat beracun, mustahil baginya untuk menjadi lawannya. Jika mereka bertarung, Xiao Yuting pasti akan menderita. Ketika Xiao Yan dan Xiao Yuting datang ke kamar Xiao Jian, pintunya tertutup.
Xiao Jian sepertinya menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan. Xiao Jian, kau pria tak berperasaan, pergi dari sini. Xiao Yuting berdiri di depan pintu dan berteriak pada Xiao Jian. Xiao Jian, kamu pengecut, kamu tahu cara menggertak wanita. Xiao Jian, mengapa istrimu menyinggungmu, bajingan? Xiao Jian, kamu. Xiao Yuting tampaknya sangat muak dengan perceraian istri seorang pria, jadi dia secara alami tidak memiliki hal baik untuk dikatakan tentang Xiao Jian. Suara Xiao Yuting telah menyebar ke seluruh klan Xiao, dan aku khawatir itu tidak akan lama untuk Xiao perceraian Jian menyebar ke seluruh klan Xiao. Pria dan bajingan tak berperasaan diharapkan menjadi identik dengan Xiao Jian. Bang! Pintu kamar berubah menjadi dua bagian dalam sekejap, dan Xiao Jian berjalan keluar dari kamar, mengenakan pakaian putih yang sangat tampan, tetapi wajahnya sangat dingin. Demi Xiao Yan, aku tidak akan membunuhmu. Jika ada waktu berikutnya, itu akan menjadi kepalamu. Suara Xiao Jian sedingin iblis di neraka. Wajah Xiao Yuting juga ketakutan saat ini, dan helaian rambut hitam di tanah adalah milik Xiao Yuting. Dia tidak ragu bahwa Xiao Jian tidak bercanda dengannya. Ketika seseorang dalam keadaan sangat marah, dia tidak akan memperhatikan kekuatan-kekuatan dan latar belakang pihak lain, sama seperti Xiao Yan tahu bahwa Yun Lanzong adalah seorang raksasa atau publik. Menulis cuti. Xiao Jian melirik Xiao Yuting, lalu Xiao Yan, dan berjalan ke kejauhan. Xiao Yan juga sangat terkejut. Dalam waktu kurang dari sehari, Xiao Jian tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pedang. Pada jarak yang begitu jauh, dia dapat memotong rambut Xiao Yuting dengan akurat tanpa melukai Xiao Yuting. Setidaknya orang yang bertarung melawan binatang kristal Xiao Jian tidak bisa melakukannya. Dalam satu hari, Xiao Jian berubah. Mungkin itu terkait dengan surat cerai. Xiao Yan juga ingin tahu apa yang terjadi dengan Xiao Jian hari ini. Mata Xiao Yuting tampaknya memiliki lapisan kabut air. Mengapa bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri setiap saat? Mengapa saya datang ke orang lain untuk menyelesaikan tagihan, tetapi diancam oleh orang lain? Saya belajar racun selama setahun, dan mencapai beberapa prestasi dalam racun, tetapi saya berada di bidang lain. Saya terus mengatakan bahwa saya ingin melindungi saya saudara perempuan, tetapi setiap kali saya membutuhkan orang lain untuk melindungi diri saya sendiri. Xiao Yan mengingat sesuatu dan berkata, Xiao Jian, kamu menebang pintu, dan kamu bertanggung jawab untuk membangunnya kembali untukku. Kamu telah membakar semua barangku. Kamar ini milikmu sendiri. Aku tidak akan tinggal di sini di masa depan. Pedang Xiao Jiandao bersinar dengan cahaya dingin yang redup di bawah cahaya. Xiao Yan memandang Xiao Yuting dan menghela nafas pelan. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi dia sangat kuat saat ini. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu tidak ingin dilindungi oleh orang lain, kamu harus menjadi lebih kuat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia berjalan menuju kamar. Dia benar-benar diganggu oleh Xiao Jian dan menendang dirinya keluar dari ruangan. Dia menyuruhnya untuk membakar selimut dan akhirnya menjadi penjaga pintu. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Namun, apa yang terjadi dengan buku cerai? Xiao Jian membeli begitu banyak barang untuk istrinya dan tidak seharusnya menceraikan istrinya. Xiao Yan memikirkan sosok Suerou di benaknya. Pada saat itu, Suerou benar-benar kehilangan kelembutan istrinya, dan sama seperti dia saat itu. Arogan dan dingin, mungkinkah dia adalah orang yang memutuskan pernikahan seperti dia? Bukan Xiao Jian. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Xiao Jian tidak mengatakan apa nama keluarga istrinya. Jika nama keluarga istrinya adalah Sue atau Qin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Bagaimanapun, ini adalah urusan orang lain, dan ada orang di dunia yang sudah menikah. Jika Xiao Jian memintanya untuk membantu, dia akan membantu, tetapi jika Xiao Jian tidak mengatakannya, dia tidak akan bisa campur tangan. Sekarang keterampilan bertarung telah hilang.
Tidak lagi realistis bagi Xiao Yan untuk mengandalkan keterampilan bertarung untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ada dua jalan sebelum Xiao Yan. Salah satunya adalah mengandalkan kultivasi untuk mencapai tingkat menengah Kaisar Roh Realem sesegera mungkin, dan yang lainnya adalah untuk menciptakan keterampilan bertarung seperti keterampilan melawan teratai api. Namun, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri bahwa bakatnya luar biasa, tetapi tidak sesederhana itu untuk menciptakan keterampilan bertarungnya sendiri. Tampaknya dia harus menemukan kesempatan yang baik untuk meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya terlebih dahulu, meskipun keterampilan pemurnian obatnya belum mencapai tingkat kekaisaran. Meskipun dia percaya diri, Xiao Yan menggertakkan giginya ketika dia mengingat ekspresi serius di masa lalu, wajah pria. Sial, kenapa nasibku begitu buruk? Arena cabang klan Xiao. Arena cabang klan Xiao adalah tempat bagi klan Xiao untuk saling belajar dan menyelesaikan keluhan pribadi mereka. Di sini, 100 emas harus dibayarkan untuk setiap permainan, yang dibayar oleh yang kalah. Pemenang juga bisa mendapatkan 30% dari biaya tiket, yang kalah 20%, dan sisanya masuk ke cabang. Tentu saja, ada juga situasi hidup dan mati di sini. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Tidak ada yang kalah, baik memilih kemenangan atau memilih kematian. Di cabang keluarga Xiao, beberapa orang yang benar-benar berdarah dan berkuasa akan memilih hidup dan mati. Orang mati tidak memiliki apa-apa, dan pemenang mendapatkan semua yang dimiliki orang mati. Pemenang mendapat 90% dari biaya tiket, dan 10% sisanya masuk ke cabang. Segala sesuatu di arena didasarkan pada kekuatan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Arenanya juga sangat fair. Beberapa orang terkenal di arena juga orang-orang yang secara resmi dapat bergabung dengan keluarga. Malam ini, seorang pria dengan pedang datang ke arena. Dia akan menantang pembangkit tenaga Kaisar Spirit Realem tingkat menengah yang telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut, dan itu adalah situasi hidup dan mati. Di mata banyak orang, ini adalah mencari kematian, dan beberapa orang berpikir itu adalah balas dendam, dan cabang Xiao Clan mendidih dalam semalam. Darah cenderung menjadi gairah yang paling provokatif, jadi mengetahui itu pertandingan yang jelas atau banyak orang pergi untuk menontonnya. Pertandingan dijadwalkan untuk pagi hari kedua, dan Xiao Jianye sudah berdiri di atas panggung di malam hari. Keinginan untuk menjadi lebih kuat membuatnya memilih pertandingan hidup dan mati terlepas dari hidup dan mati. Seseorang selalu harus melindungi sesuatu, tetapi apa yang bisa dia lindungi tanpa kekuatan? Di pagi hari berikutnya, banyak orang berlari menuju arena, menginginkan darah, kekerasan, dan seseorang untuk dibunuh. Seluruh platform tontonan penuh untuk sementara waktu. Tentu saja, Xiao Jun dan Henry Zhang ada di antara mereka, tetapi wajahnya tidak bagus ketika mereka melihat Xiao Jian, terutama Xiao Jun. Di antara 5 orang itu, hanya Xiao Jun yang mencapai kelas menengah. Kaisar Roh Realem, jadi dia mengerti kesenjangan antara keduanya. Saudara Jun, dia gila, kenapa dia mencari kematian begitu dia kembali? Xiao Kai tidak bisa membantu tetapi berkata dengan tergesa-gesa. Berhenti bicara omong kosong. Bahkan jika kamu melanggar aturan, kamu harus menyelamatkannya nanti. Xiao Jun menepuk dahinya dengan tangan kanannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas-jelas pusing dengan tindakan Xiao Jian. Kakak Jun, tapi, aku tidak bisa hanya melihat kakakku mati, pergi saja dari sini. Aku tidak percaya bahwa tanpa perlindungan dari klan Xiao, aku akan benar-benar ditangkap oleh aliansi hitam. Xiao Jun berkata dengan jijik, jelas tidak setuju, ini kata-kata tidak percaya. Namun, ini juga masalahnya. Keluarga Xiao benar dan salah untuk menjaga mereka. Adapun kelompok berburu aliansi hitam, memang benar, sedangkan untuk orang yang mereka buru, tidak diketahui. Xiao Yan tidak datang karena dia sedang berkultivasi. Di panggung kompetisi, Xiao Jian berdiri di sana dengan pedang panjangnya tertancap di tanah, memegang gagang di satu tangan dan meletakkan satu tangan di tangan lainnya. Matanya terpejam, seolah-olah suara di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia.
Tidak ada wasit dalam permainan hidup dan mati, hanya pemenangnya. Pemenangnya adalah wasit dan dia menyatakan dirinya sebagai pemenang. Setelah menunggu lama, lawan Xiao Jian datang dengan malas, dengan tangan kirinya di tali mulut dan tangan kanannya memegang tusuk gigi sambil mencabut giginya. Dengan senyum jahat di wajahnya, pertandingan ini mungkin akan menjadi pertandingan termudah dalam 10 pertandingannya, dan dia menikmati ekspresi ketakutan lawannya sebelum pertandingan. Xiao Leng, ini namanya, tetapi dia memberi orang senyuman. Tetapi menyembunyikan pisau di senyumnya adalah sikap dinginnya. Begitu Xiao Leng muncul di panggung, itu menyebabkan teriakan di alun-alun. Di hati orang yang kuat tidak akan memiliki kekurangan. Bahkan jika Anda memiliki kekurangan, akan ada banyak orang yang membantu Anda menutupi apa yang orang sebut kepribadian Anda. Xiao Jian juga perlahan membuka matanya. Tanpa dialog apapun, pedang tajam langsung ditusukkan ke jantung Xiao Leng. Tanpa menggunakan skill bertarung apapun, pertarungan tangan kosong adalah rencana Xiao Jian. Doudi yang lebih tinggi dari dirinya tidak banyak berpengaruh, jadi pertarungan tangan kosong adalah pilihan terbaik. Ini tidak hanya menyimpan dendamnya, tetapi juga meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Xiao Leng baru saja berbalik dan menghindar. Tetapi Jian Feng mengikuti dari dekat. Xiao Jian tampaknya telah merencanakan untuk memotong pedangnya secara horizontal. Xiao Leng melemparkan tusuk giginya, berjongkok, 1, 2, 3, meninju perut Xiao Jian 3 kali. Tubuh Xiao Jian jatuh ke belakang, dan tubuhnya berguling dengan dendam. Xiao Leng sepertinya tidak ingin membiarkan Xiao Jian mati tiba-tiba. Alih-alih mengejar kemenangan, dia mengangkat tangannya untuk menangkap tusuk giginya dan terus mengorek giginya dan bersumpah, tidak tahu apakah dia sedang mengutuk. Jika Xiao Leng menggunakan dua belati barusan, atau jika Xiao Jian sudah tergeletak di tanah untuk mengejar kemenangan, akan ada perbedaan besar dalam kekuatan dan kecepatan antara level menengah dan level rendah. Penonton juga tampaknya menghargai permainan semacam ini, memandang Xiao Jian seolah-olah mereka sedang menonton orang idiot. Kekuatanmu rendah, kecepatanmu lambat, dan kekuatanmu kecil. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu ingin bertarung denganku. Bukankah lebih baik pulang dengan istrimu? Xiao Leng melemparkan tusuk gigi di tangannya ke samping dan berjalan menuju Xiao Jian. Ada banyak cara bagi mereka untuk mendapatkan uang, tetapi cara tercepat adalah mendapatkan cincin hidup dan mati pihak lain. Xiao Jian mengepalkan pedang panjang itu dengan erat. Tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya, dan matanya tertuju pada Xiao Leng. Ada dua belati lagi di tangan Xiao Leng. Dia melemparkan belati itu dengan ringan. Setelah membuat lingkaran di udara, belati itu kembali ke tangannya. Dia berjalan menuju Xiao Jian selangkah demi selangkah. Mengabaikan salah satu tindakan Xiao Jian memberinya tekanan mental. Semakin dia menunjukkan ekspresi ketidakpedulian, semakin Xiao Jian takut padanya. Saat Xiao Leng mendekat, dahi Xiao Jian mulai berkeringat, detak jantungnya mulai meningkat, dia menggertakkan giginya, dan pedang panjang di tangannya melintas dengan dingin. Xiao Jian berencana untuk menyerang lebih dulu, dan pedang panjang itu terbang langsung ke arah Xiao Jian, yang akan memberikan tekanan bahkan tanpa keterampilan bertarung. Cukup untuk memainkan gerakan yang sama sekali. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Leng menyadari bahwa Xiao Jian tidak hanya memiliki satu tetapi dua gagang, yang masing-masing sangat tajam. Dan kekuatan masing-masing pedang tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Xiao Leng tertegun sejenak, dan sudut mulutnya kembali ke senyum jahat dan menawan yang baru saja dia miliki. Dia tidak bersembunyi. Dia hanya berdiri di sana dan langsung membungkus tangannya dengan douki, dan mengambil kedua pedang itu. Tiba-tiba, pedang panjang itu menyentuh tinjunya. Tangan Xiao Jian mati rasa untuk beberapa saat, dan getaran dari pedangnya membuatnya hampir tidak bisa memegang pedang. Akibatnya, darah muncul di tangannya, dan pemandangan abnormal muncul di pedang. Kaki Xiao Leng tenggelam langsung ke tanah, tetapi dia tampaknya tidak terluka, dan sudut mulutnya masih memiliki senyum khas itu. Begitu dia menggunakan tangannya, satu pedang menghilang, dan pedang lainnya terbang menjauh dari kendali Xiao Jian dan terbang ke sisi tanah.
Xiao Jian menatap pedang dan menghela nafas. Bagaimanapun, dia masih terlalu impulsif. Penting untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dia tidak boleh memilih lawan seperti itu. Ancaman kematian akan memberikan motivasi kepada orang-orang, dan banyak orang jenius juga menggunakan ini untuk mengasah diri mereka sendiri dan menemukan peluang untuk terobosan. Tetapi bahaya semacam ini juga sangat besar, dan mereka akan mati jika tidak hati-hati. Xiao Leng tidak memandang Xiao Jian, yang sedikit menyesal saat ini. Dia datang ke pedang bahwa Xiao Jian ditembak jatuh, dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih kuat. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus pedang, benar-benar pedang yang bagus. Lihat pedang ini, aku bisa membiarkanmu mati dengan pedang ini demi dirimu sendiri." Xiao Leng mengambil pedang di tangannya dan melihatnya berulang kali, lalu menatap Xiao Jian dengan ekspresi lucu di sudut mulutnya. Seorang pendekar pedang bangga dengan pedangnya, dan mati di bawah pedangnya sendiri adalah aib bagi pendekar pedang manapun. Xiao Jun dan yang lainnya di antara penonton tidak bisa menahannya lagi. Kekuatan Xiao Leng benar-benar di luar kemampuan Xiao Jian untuk bersaing. Xiao Jian cepat turun. Dia akan dihukum karena melanggar aturan, tapi itu lebih baik daripada mati. Kata Xiao Jun pada Xiao Jian. Ya, Xiao Jian memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kita. Diam dan tidak peduli dengan urusanku sendiri. Xiao Jian telah menonton Xiao Leng. Permainan ini adalah pertarungan hidup dan matinya. Bahkan jika dia mati, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi beberapa orang. Hal-hal bahkan jika dia mati apa yang begitu menakutkan. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di pedang ini. Xiao Jian tersenyum di sudut mulutnya saat dia melihat pedang yang menebasnya. Perasaan kematian benar-benar tidak nyaman. Karena Anda tidak ingin mati, Anda dapat mengalahkan lawan Anda sendiri dan membunuhnya. Pedang itu berhenti ketika hendak mengenai Xiao Jian, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Kemudian terlepas dari tangan Xiao Leng dan menusuk Xiao Leng. Xiao Leng tertangkap basah dan lengannya dipotong. Pedang itu terbang melingkar dan kembali ke tangan Xiao Jian lagi, tanpa setetes darah pun. Xiao Leng menatap Xiao Jian dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak pernah mengharapkan adegan dramatis seperti itu, dan pedang itu sangat aneh sehingga itu adalah sesuatu yang mengenali tuannya, dan hanya tuannya yang bisa menguasainya. Semuanya dipalsukan olehmu. Kamu memutuskan bahwa aku akan mengambil pedang itu. Xiao Leng memandang Xiao Jian. Wajahnya membunuh. Tangan kanannya dipotong. Dan dia hampir kehilangan setengah dari kekuatan bertarungnya. Turun dan tanyakan pada Tuan Yan. Xiao Jian dengan enggan menopang tubuhnya dan berjalan menuju Xiao Leng. Jika kamu ingin turun, terserah kamu. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan, kata Xiao Leng pada Xiao Jian. Belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin di tangan kirinya. Matanya tertuju pada Xiao Jian. Saat berikutnya belati Xiao Leng menancap di jantung Xiao Jian. Xiao Jian hanya menoleh sedikit ke samping dan tidak menghindar. Belati itu menghantam tubuh Xiao Jian. Xiao Leng lemas sejenak. Dia merasa Xiao Jian bisa mengelak sepenuhnya. Namun, Xiao Jian segera menjawabnya. Pedang panjang Xiao Jian menebas Xiao Leng, dan pukulan ini diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, pedang ini tidak memiliki kemewahan, hanya kekuatan, dan hanya niat membunuh. Xiao Leng, yang memiliki rekor mengesankan 9 pertempuran dan 9 kemenangan, meninggal. Ada banyak orang kejam di dunia ini. Mereka membunuh orang tanpa berkedip, tetapi hanya sedikit orang yang bisa kejam pada diri mereka sendiri. Orang-orang seperti itu benar-benar menakutkan. Xiao Jian menopang tubuhnya dengan pedangnya, dan pada saat ini dia menjadi sosok yang heroik. Kontrak 3 tahun sudah dimulai. Setelah Suero 3 tahun kemudian, kami pasti akan memiliki kesimpulan. Saya pasti akan menemukan Anda. Ada tepuk tangan dari penonton. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa ada kuda hitam yang begitu kuat di arena hari ini, atau kuda hitam yang begitu kejam kepada mereka. Xiao Yan juga datang ke arena saat ini. Melihat Xiao Jian,
Dia merasa bahwa dia selalu kekurangan sesuatu sejak dia datang ke benua penciptaan. Itu bukan darah atau gairah, tetapi tujuan. Tujuan yang memungkinkan dia untuk melakukannya, tidak ada. Pada awalnya, justru karena dia memiliki tujuan untuk mengalahkan Nalan Yanran, dia memulai latihan itu. Di benua penciptaan, dia merasa bahwa dia juga akan memiliki periode latihan seperti itu. Namun, pergi ke pemukiman Warcraft dengan kekuatannya saat ini akan menghadapi bahaya besar. Bagaimanapun, sekarang dia tidak memiliki perlindungan dari Yao Lao, dan semuanya harus bergantung padanya. Kekayaan dalam bahaya, dan keterampilan bertarung masih ada. Mungkin kita harus benar-benar pergi ke sana, pikir Xiao Yan dalam hati. Sementara Xiao Jun dan yang lainnya senang, mereka tidak lupa menyebutkan perlakuan Xiao Jian. Masing-masing sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Bahkan jika pedang itu mengenali tuannya, itu tidak akan memiliki kekuatan seperti itu, dan semuanya tampaknya sesuai dengan harapan Xiao Jian. Xiao Yan tidak pergi ke Xiao Jian saat ini, tetapi ke Xiao Yuting. Saya bisa menjanjikan setengah dari kondisi Anda terakhir kali. Jika saya memiliki kemampuan di masa depan, saya dapat membantu Xiao Wanqing, dan saya dapat mengambil tindakan terhadap keluarga Suekin, tetapi saya hanya dapat mengambil tindakan terhadap Anda. Jika Anda mau untuk membunuhmu, lakukan sendiri. Xiao Yan melihat Xiao Yuting tidak mengatakan omong kosong dan langsung ke topik. Deal, sebenarnya, aku berencana untuk membantumu bahkan jika kamu tidak setuju. Kami adalah saudara, bukan? Xiao Yuting berkata sambil tersenyum. Xiao Yuting tidak menyerah karena Xiao Jian melakukan sesuatu padanya, tetapi menginspirasi semangat juangnya. Mungkin Xiao Yuting akan mengejutkan semua orang suatu hari nanti. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yuting akan setuju, tetapi setelah memikirkannya, dia benar-benar datang ke sini untuk bersenang-senang. Dengan karakter Xiao Wanqing, dia secara alami tidak akan memperlakukan adiknya dengan buruk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali ke sisi Xiao Jian. Ketika Xiao Yan kembali ke sisi Xiao Jian, cedera Xiao Jian jauh lebih baik, tetapi wajahnya masih tidak terlalu tampan. Meskipun pisau itu tidak membunuhnya, itu masih melukainya dengan serius. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa memasuki ruang obat untuk saat ini. Tapi saya sudah memikirkan cara untuk meningkatkan keterampilan pemurnian obat saya. Xiao Yan berkata kepada Xiao Jun dan yang lainnya dengan beberapa rasa malu. Lagi pula, seorang penyuling obat harus membutuhkan pil obat untuk rekan-rekannya di lengan. Itu disempurnakan dari waktu ke waktu, tetapi Xiao Yan untuk sementara tidak dapat melakukannya. Xiao Jun dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu karakter Xiao Yan. Jika Xiao Yan bisa melakukannya, maka Xiao Yan pasti akan mencoba yang terbaik. Sekarang Xiao Yan dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa memaksa apapun. Xiao Yan, apa yang terjadi ketika kamu keluar hari itu? Mengapa dia mati begitu dia kembali? Xiao Kai bertanya dengan tergesa-gesa, tidak dapat menyembunyikan kata-katanya. Mungkin ada hubungannya dengan istrinya. Saya menemukan surat cerai. Saya tidak tahu sisanya. Ini masalah pribadinya dan saya tidak ingin ikut campur, kata Xiao Yan. Oke, ketika dia bangun, semuanya akan menjadi jelas. Ini bukan cedera serius bagi orang yang ingin mencapai yang kuat, kata Xiao Jun yang paling tenang. Selain itu, dia adalah berkah tersembunyi. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Xiao Jian memiliki kendali yang lebih kuat atas pedang? Jika tebakanku benar, dia mungkin telah beresonansi dengan pedang, dan bahkan memadatkan roh pedang. Xiao Jun tahu, segala sesuatu memiliki animisme. Dan ketika mencapai tingkat tertentu, ia akan memiliki jiwanya sendiri. Sama seperti guntur dan kilat yang ditemui Xiao Yan di awal, itu mengembun menjadi 9 naga guntur emas yang mendalam, ketika pedang tak tertandingi dan tuannya telah mencapai tingkat pemahaman diam-diam, pedang itu dapat menghasilkan jiwa, sehingga meningkatkan kemampuan tuannya, kekuatan. Namun, orang mati, roh mati, pedang mati.
Perceraian yang sama, kesombongan yang sama, perceraian yang sama. Namun, hasil mereka berbeda. Xiao Yan mendapat bantuan Yao Lao, dan Xiao Jian beresonansi dengan senjatanya. Apalagi makna perceraian tampaknya berbeda. 3 hari kemudian, luka Xiao Jian jauh lebih baik, dan Xiao Yuting juga meminta seseorang untuk menyiapkan kuali obat, resep dan bahan obat untuk Xiao Yan, dan memberitahu Xiao Yan lokasi keterampilan bertarung. Xiao Yan juga memilih untuk pergi, setidaknya kali ini tidak akan terlalu singkat. Namun, Xiao Yan tidak tahu bahwa keterampilan bertarung tampaknya tidak ada karena hari ini klan Xiao menyambut tamu tak diundang. Xiao Wanxing sedang memikirkan sesuatu di belakang keluarga Xiao. Setiap kali dia bebas, dia akan datang ke belakang gunung, di mana dia bisa bersantai dan menikmati pemandangan yang indah. Wan Qing, apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara yang dikenalnya memasuki telinganya, hatinya sedikit bergetar, dan matanya terlihat rumit. Keluar, mengapa kamu ingin datang ke klan Xiao? Xiao Wanxing berkata tanpa daya. Tidak mungkin, aku diganggu. Wanxing, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu. Sebuah suara lucu terdengar, dan seorang wanita cantik keluar dari kehampaan. Luar biasa indah, luar biasa indah. Wanxing telah melihat nona ketiga. Xiao Wanxing memberi hormat pada wanita itu. Wanxing, apakah kamu masih keberatan dengan apa yang terjadi hari itu? Kamu tahu, meskipun sepertinya aku memiliki segalanya, tapi, terkadang aku tidak bisa menjadi tuannya, jadi aku hanya bisa menuruti keinginan mereka. Wanita itu melihat Xiao Wanxing memberi hormat, sendiri dan tidak tahu mengapa. Sakit, alangkah baiknya jika saya bisa kembali ke masa lalu. Orang ini adalah wanita yang membuat Xiao Yan bermain trik, manajer Serikat Umum Kamar Dagang, Ning Jing. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku dan tidak akan berubah. Jika bukan karena kamu, Yuting dan aku mungkin sudah mati. Xiao Wanxing menunjukkan senyum, mengulurkan tangannya, tangan kanan untuk ketenangan. Benar saja, itu tidak berubah sama sekali. Kedua wanita itu menggenggam tangan mereka erat-erat dan berkata serempak. Mengapa kamu datang ke Lingzhou? Siapa lagi yang berani menggertakmu? Tidak apa-apa jika kamu tidak menggertak orang lain, kata Xiao Wanxing kepada Ning Ning. Orang-orang dari klan Xiaomu yang menggertakku, dan kebetulan kau membantuku membersihkannya. Ning Jing tersenyum. Siapa? Ingat apa yang kukatakan padamu saat pertama kali kita bertemu. Ketenangan tersenyum. Tentu saja, seseorang yang tidak tahu seberapa tinggi langit, berani menyuruhku memutar, dan aku telah memberiku pelajaran, kata Xiao Wanxing. Memikirkan hari-hari awal, mereka tampaknya telah kembali ke waktu itu, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Ya, tapi aku tidak menjadi lebih rajin setelah itu, kata Ning. Ada apa, kenapa kamu tiba-tiba menyebutkan ini? Xiao Wanxing bertanya. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pergi ke rumah lelang, saya kebetulan bertemu dengan seorang anak dari klan Xiao, dan dia berani menyuruh saudara perempuan saya untuk memutar di depan semua orang. Apakah menurut Anda saya harus memberi saya pelajaran? Zhuang Jing berkata dengan marah. Bukankah kamu tiran lokal yang membayar 100 juta untuk memotret keterampilan bertarung? Xiao Wanxing sepertinya ingat orang yang dibicarakan Lingzhou baru-baru ini. Ketika dia memikirkan wanita itu, dia akan mendapatkan 100 juta koin roh ketika dia menembaknya, dan semua orang akan memarahi tiran lokal. Kakak, aku hanya balas dendam kecil, dan jika keterampilan bertarung itu diambil hanya dengan 2 juta koin roh, itu akan terlalu banyak kerugian. Kata Ning. Keterampilan bertarung itu diciptakan olehku untuk mengkompensasi klan Xiao. Levelnya sebenarnya adalah level rendah dari peringkat abadi. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke Lingzhou secara langsung. Ning Jing perlahan menyatakan fakta. Xianji, Xiao Wanxing menekan keterkejutannya dan berkata. Dia tahu identitas Ning, tetapi di mata orang luar, Ning memiliki segalanya tetapi ada juga rasa sakit yang tidak bisa dia katakan. Keterampilan bertarung ini cukup untuk membuktikan bahwa dia kembali ke dirinya sendiri.
Oke, semuanya sudah benar-benar berakhir. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kami adalah saudara perempuan yang baik, aku tidak pernah menyalahkanmu. Xiao Wanqing menghibur. Aku telah memberikan keterampilan bertarung ini kepada Xiao Yan, mungkin dia bisa mengangkat segel untukmu. Kata Ning. Ini dia dengan tegas, kata Xiao Wanqing tanpa daya. Di keluarga Xiao, menghadapi wanita cantik seperti itu, dia bisa mengatakan hal seperti itu. Selain Xiao Yan, Xiao Wanqing tidak bisa memikirkan orang lain. Namun, dia berutang 1 miliar koin roh kepadaku, jadi aku akan menerimanya. Selain itu, dia juga berhutang syarat kepadaku, yaitu membiarkan dia mengangkat segel untukmu secara gratis. Aku yakin dia tidak akan menolak, sehingga bisa layak untuk keterampilan bertarung tingkat immortal itu. Kata Tranquility. Benar saja, itu pencatut. Saya belum melihat Anda selama setahun, dan metode Anda menjadi lebih kuat. Keterampilan bertarung ini telah banyak membantu Anda, dan Anda mengatakan bahwa Anda akan membayar saya kembali. Kata Xiao Wanqing tidak senang. Aku selalu harus memberikan penjelasan kepada Presiden Kakek. Ning Jing tersenyum. Apakah kamu begitu yakin bahwa Xiao Yan dapat mencapai ketinggian yang kamu inginkan? Saya percaya. Saya pernah mengatakan hal yang sama. Saya benar-benar percaya bahwa dia bisa. Kata tenang. Kedua saudara perempuan itu tidak bertemu satu sama lain selama setahun, jadi tentu saja mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan setelah bertemu. Namun sebuah suara memecah percakapan di antara keduanya. Nona, Penatua Xiao Xuan berkata bahwa dia memiliki masalah mendesak untuk menemuimu. Seorang pelayan berkata. Meskipun Xiao Wanqing tidak senang, dia menjawab, oke, aku akan segera pergi. Xiao Wanqing dan Ning Jing pergi ke aula utama bersama. Wanqing, bagaimana dengan Xiao Tian dan para tetua lainnya? Begitu Xiao Wanqing tiba di aula, Xiao Xuan segera bertanya pada Xiao Wanqing. Penatua harus memiliki sesuatu untuk dilakukan. Beritahu saya kapan Anda melakukannya, kata Xiao Wanqing. Penatua Xiao Xuan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Tranquility, dia segera berkata dengan hormat, saya telah melihat Nona San. Mari kita bicara. Saya pikir di keluarga Xiao, Wanqing harus memiliki hak untuk mengetahui apapun, kata Ning. Penatua Xiao Xuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, gadis itu Yuting mengatakan bahwa Xiao Yan adalah pria yang tidak berperasaan, dan meminta saya untuk melemparkan keterampilan bertarung dari rumah lelang ke area binatang. Saya tidak tahan untuk membukanya secara pribadi. Untuk melihat bahwa itu adalah peri, saya sangat ketakutan saat itu. Ketika saya bergegas kembali ke keluarga Xiao, Xiao Yan benar-benar pergi ke area binatang sendirian. Saya kira dia pergi ke area binatang untuk menemukan keterampilan bertarung ini. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya kembali dan ingin meminta para tetua untuk memberi saya ide. Petik 2. Xiao Xuan menjawab dengan kata-kata yang paling sederhana. Gadis ini membuat masalah untukku lagi. Bagaimana dia tahu jika Xiao Yan adalah seorang patah hati? Dia akan membuat masalah bagiku. Xiao Wanqing menepuk dahinya dan berkata, tapi ada banyak cinta. Xiao Yan pergi ke daerah binatang. Dibandingkan dengan Xiao Wanqing, Ning Ning lebih memperhatikan Xiao Yan. Meskipun dia juga menyukai Xiao Yuting, Xiao Yan saat ini adalah harapan dan kekayaannya. Keterampilan bertarung ini awalnya dimiliki oleh Xiao Yan, jadi tidak perlu melaporkannya kepada para tetua. Penatua Xiao Xuan, Anda pergi ke area binatang dan membawa Xiao Yan kembali, kata Xiao Wanqing. Ini, Wanqing, ini. Penatua Xiao Xuan ragu-ragu. Ini adalah keterampilan bertarung peringkat abadi, dan tidak ada keterampilan bertarung peringkat abadi di seluruh Lingzhou. Jika demikian, bagaimana meyakinkan seseorang yang belum bergabung dengan keluarga Xiao? Beri aku keterampilan bertarung, aku masih punya beberapa hari lagi, serahkan masalah Wanqing dan Xiao Yan kepadaku. 1 miliar, aku tidak akan membiarkannya mati, kata Ning. Ah, tenang, kamu.
kata Xiao Wanxing bingung. Ketenangan mengambil alih keterampilan bertarung dari penatua Xiao Xuan dan menghilang dari keluarga Xiao. Jangan kaget, keterampilan bertarung ini awalnya diberikan kepada Xiao Yan oleh Nona San. Keluarga Xiao tidak berhak ikut campur. Melihat penatua Xiao Xuan dengan wajah yang menyakitkan, Xiao Wanxing menghibur. Xiao Yan yang malang secara alami tidak tahu bahwa keterampilan bertarungnya telah kembali ke wanita yang dia syukuri dan benci. Cabang Xiao Clan terletak di tepi Gunung Wanzhang, sedangkan distrik Bis terletak di area inti sebenarnya. Kekuatan monster di sana jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dan yang lainnya ketika mereka berburu monster, 100 kali, 1000 kali lebih berbahaya. Tujuan Xiao Yan adalah keterampilan bertarung di puncak gunung, tetapi Xiao Yan tahu bahaya di dalamnya. Sekarang dia tidak memiliki Yao Lao sebagai payung pelindung terakhirnya. Seorang pria berjubah hitam di tepi area binatang meludahkan udara keruh sambil melihat sebuah gua di depannya. Setelah berhari-hari mencari, dia menemukan bahwa gua ini adalah yang paling cocok untuk memurnikan obat. Xiao Yan masuk dan memblokir pintu masuk gua dengan batu. Baru kemudian Xiao Yan tenang dan mulai memurnikan obat. Xiao Yuting menyiapkan cukup ramuan dan makanan untuk Xiao Yan. Menurut resepnya, apa yang disempurnakan Xiao Yan kali ini adalah pil obat kelas 1, Kiwi Dan. Kiwi Dan, pil obat kelas 1, dapat secara instan memulihkan 50% energi pendendam orang-orang di bawah kaisar dan yang kuat. Penggunaan berulang tidak valid sampai energi dendam habis. Keluar untuk berlatih Ki dan hampir merupakan barang yang harus dimiliki. Meskipun tidak mungkin mengembalikan semua Ki pertempuran dalam sekejap, terkadang memulihkan setengah dari Ki pertempuran dapat mengubah hasilnya. Di benua penciptaan, kuali 10.000 binatang di benua Douki tidak dapat digunakan lagi. Kuali obat yang disiapkan untuknya oleh Xiao Yuting agak ketinggalan zaman, jadi Xiao Yan tidak peduli. Lagi pula, Xiao Yuting bukan seorang apoteker, jadi ada baiknya dia bisa menyiapkan banyak hal untuk Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan sekelompok api kuning muncul di bawah kuali obat. Bagian pertama dari obat pemurnian adalah mengekstrak bahan obat dan mengekstrak bagian yang berguna itu. Ketika suhu kuali obat mencapai suhu yang sesuai, Xiao Yan melemparkan bahan obat, cabang Jasper, ke dalam kuali obat. Terakhir kali Xiao Yan membaca buku, dia kebetulan melihat pengantar pil Kiwi, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia memilih pil Wiki. Ramuan obat ini seperti namanya, seluruh tubuhnya berwarna hijau seperti permata yang jernih. Bahan obat semacam ini mudah ditemukan di pegunungan, dan tidak sulit untuk diekstraksi, dan dengan cepat berubah menjadi cairan seperti tetesan embun di bawah suhu tinggi api langit. Xiao Yan menghela nafas lega. Dia adalah murid yang baik. Xiao Yan percaya bahwa dia bisa memperbaiki Ki dan ini dalam sekali jalan. Kekuatan jiwa mencapai ranah kaisar, yang membawa kenyamanan besar bagi Xiao Yan. Xiao Yan menyelesaikan ekstraksi bahan obat lainnya dengan sangat lancar, tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan sedang memperbaiki buah roh ungu benar-benar berubah menjadi abu di depan matanya. Dia mencoba lagi tetapi tidak ada yang berubah. Dahi Xiao Yan mulai berkeringat. Itu mungkin kecelakaan sekali, tapi setelah berkali-kali mencoba, hanya ada satu alasan. Ada yang salah dengan metode pemurnian Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan melalui banyak hal, jadi dia tidak berkecil hati. Dia mulai mengingat setiap langkahnya dalam proses pemurnian, suhu nyala api, metode pemurnian, dan banyak aspek lainnya. Namun, tidak ada masalah. Mungkinkah ada masalah dengan resepnya? Pikir Xiao Yan. Itu benar, persyaratan suhu resep untuk Zilingguo salah. Xiao Yuting memberi Xiao Yan bahan obat untuk memurnikan pil obat. Bahkan jika itu ketat, mereka tidak bisa bersembunyi dari para tetua klan Xiao. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menguji Xiao Yan. Oleh karena itu, ketika Xiao Yuting mengambil resepnya, seorang penatua penyulingan obat diam-diam mengubah resepnya. Xiao Yuting bukan seorang apoteker,
Jadi dia pasti tidak tahu bahwa dia telah menjadi alat bagi para tetua untuk menguji Xiao Yan. Xiao Yan menyesuaikan emosinya dan mulai lagi. Dia meningkatkan suhu sedikit demi sedikit, dan akhirnya menemukan suhu optimal untuk buah roh ungu, dan berhasil mengubah buah roh ungu menjadi massa cairan lavender. Langkah selanjutnya jauh lebih halus di bawah aksi api langit. Semua bahan obat telah disempurnakan, dan langkah selanjutnya adalah menggabungkan cairan obat dari sifat yang berbeda bersama-sama. Sifatnya berbeda-beda, bahkan ada yang saling menahan, harus dicampur secara wajar menurut resep. Proses ini membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa. Ujian untuk sang alkemis juga sangat besar. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, nyala api menyala seperti peri yang menari di atas kuali obat. Xiao Yan merasa bahwa suhunya hampir sampai, dan di bawah kendali kekuatan jiwa. Cairan obat yang telah dimurnikan baru saja masuk satu demi satu secara berurutan. Dalam kuali obat, mereka perlahan-lahan bergabung bersama. Xiao Yan tidak berani menahan diri ketika dia bergabung untuk pertama kalinya. Kekuatan jiwa dituangkan ke dalam kuali obat dengan sembrono. Untungnya, tetua keluarga Xiao masih lebih manusiawi, tetapi dia mengubah 1 poin. Xiao Yan tidak mengalami masalah lain dalam proses pencampuran cairan obat. Adapun beberapa detail, Xiao Yan hanya menghindarinya. Saya tidak tahu berapa lama, kekuatan jiwa Xiao Yan merasa bahwa pil obat dalam kuali obat mulai terbentuk, dan Xiao Yan merasa lega. Ini menunjukkan bahwa pil obat pada dasarnya telah selesai, dan sekarang cukup untuk menahan panas dan menunggu pil obat sepenuhnya terbentuk. Segera pil obat muncul di kuali obat, dan Xiao Yan menunjukkan senyum. Setelah lama bekerja keras, dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil obat pertama. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Bagaimanapun, pil obat ini menandai terobosan besar dalam teknik pengobatan Xiao Yan. Keberhasilan pil obat pertama membawa Xiao Yan tidak hanya kegembiraan, tetapi juga kepercayaan diri. Bahkan resep yang salah Xiao Yan dapat berhasil memperbaiki pil obat, jadi apa yang perlu ditakuti tentang Xiao Yan? Xiao Yan melihat sepasang besar ramuan obat di depannya. Tidak hanya dia tidak sakit kepala, dia juga sangat bahagia. Jika semuanya disuling menjadi pil obat, Xiao Yan percaya bahwa kemungkinan dia bisa mendapatkan keterampilan bertarungnya akan sedikit lebih tinggi, dan keselamatannya juga akan sedikit lebih tinggi. Jadi, Xiao Yan makan sedikit makanan dan memulai babak baru pengobatan pemurnian. Di puncak gunung tertentu di area binatang, Ning Jing mengerutkan kening saat dia melihat 2 tempat Xiao Yan mundur. Dia mulai menyesali campur tangannya dalam masalah ini. Awalnya, ada batas waktu baginya untuk datang ke sini. Dia awalnya ingin datang ke sini untuk menemukan Xiao Yan dan membawa Xiao Yan kembali secara langsung. Tapi dia tidak pernah berharap Xiao Yan datang ke sini. Obatnya disempurnakan di sini, dan dia tinggal di dalamnya selama beberapa bulan. Jadi dia harus membiarkan seseorang kembali dan berbicara dengan presiden dan kemudian terus menunggu Xiao Yan di sini. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa energi bocor keluar dari waktu ke waktu di gua, dia tidak bisa menahan diri untuk menerobos dan meraih Xiao Yan, memukulinya dan melemparkannya kembali ke keluarga Xiao. Kapan dia akan menjadi seorang pengawal? Beberapa bulan kemudian, ketika pil terakhir dimasukkan ke dalam botol giok, Xiao Yan duduk di tanah. Obat pemurnian intensitas tinggi terus-menerus, bahkan jika kekuatan jiwa Xiao Yan mencapai ranah kaisar, itu agak sulit. Kako, perut Xiao Yan juga protes. Xiao Yan melihat ke gua yang tertutup dan berpikir bahwa sudah waktunya untuk keluar. Departemen Douji, Xiao Yan, ada di sini. Aku telah bekerja sangat keras, tapi jangan biarkan aku turun. Ledakan. Xiao Yan menghancurkan batu yang dia gunakan untuk memblokir pintu masuk gua dengan penguasa langit kuno, dan sinar matahari yang hangat menyinari tubuh Xiao Yan, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma bunga dan tanaman. Udara segar membuat Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas, semuanya begitu indah. Xiao Yan terbiasa menjelajahi kekuatan jiwanya ke sekeliling, dikelilingi oleh pepohonan.
bunga, rumput, dan Xiao Yan berlari menuju batas bagian dalam hutan tanpa ragu-ragu. 3.000 petir menyebabkan serangkaian hantu muncul di belakang Xiao Yan. Mengaum. Di belakang Xiao Yan adalah harimau besar yang panjangnya lebih dari 10 meter. Karakter Raja, di dahinya sangat mencolok, dan garis-garis kuning dan putih di tubuhnya membuatnya terlihat sangat mulia. Itu melihat ke arah di mana Xiao Yan melarikan diri, dengan tatapan tajam di matanya, dan sudah lama menjadikan Xiao Yan sebagai sarapannya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain pergi ketika dia menghela nafas bahwa dia sangat tidak beruntung. Ketika mereka membunuh binatang kristal terakhir kali, mereka berlima bergabung untuk nyaris membunuhnya. Sekarang Xiao Yan merasa bahwa kekuatan harimau itu jauh melampaui kekuatannya sendiri. Xiao Yan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Satu orang dan satu harimau memulai pertempuran pengejaran di hutan, dan Xiao Yan hampir menjadi santapan harimau beberapa kali. Xiao Yan sama sekali tidak mengenal hutan. Ada semua jenis monster di hutan. Xiao Yan harus menghindari area dengan monster tingkat tinggi. Harimau itu semakin kesal, dan adalah dosa membiarkan seorang manusia kecil hidup di bawah hidungnya begitu lama. Sepanjang jalan, itu menderita murka Xiao Yan 3 kali, dan jika bukan karena fisik alami binatang itu akan hampir dibuang oleh Xiao Yan. Kekuatannya berada di puncak alam roh Kaisar, dan hanya berjarak 1 langkah dari pusat kekuatan Kaisar. Cara terbaik adalah dengan memburu manusia yang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, Xiao Yan benar-benar mengolok-oloknya, bagaimana bisa tahan? Xiao Yan menghindari pukulan harimau lagi. Wajahnya menjadi semakin suram. Suplemen ki pertempurannya tidak cukup untuk menghabiskan dirinya sendiri. Terutama kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menggunakan keterampilan bertarung jiwa 1 demi 1 hampir habis. Namun, harimau yang mengikuti pantatnya tampaknya menjadi gila, dan dia abadi dengan Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan dalam keadaan malu, seorang wanita menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Saya benar-benar tidak menyia-nyiakan saya menunggu begitu lama. Saya baru saja bangun dan melihat pertunjukan yang bagus. Namun, metode pelarian Xiao Yan ini sangat kuat. Apakah dia dikejar dan dibunuh setiap hari? Ningjing berkata pada dirinya sendiri, saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi tertarik pada masa lalu Xiao Yan. Namun, kekuatanmu hanya dengan cara ini, kamu tidak bisa menandingi keterampilan bertarung abadi. Kata Tranquility. Xiao Yan putus asa, jadi dia harus berhenti dan menghadapi harimau itu secara nyata. Xiao Yan tahu bahwa dengan situasinya saat ini, bahkan melarikan diri tidak akan berpengaruh sama sekali, jadi dia mungkin juga melawan binatang itu sampai mati. Surgawi api abadi penguasa kuno. Dengan suntikan api surgawi, menunjukkan sisi indahnya, itu bukan kesuraman sebelumnya, tapi penampilan api surgawi meningkatkan kekuatan Xiao Yan sedikit. Xiao Yan menatap harimau itu, berniat menyerang lebih dulu. Harimau yang ganas juga tampaknya merasakan kekuatan Skyfire Xiao Yan, dan cahaya aneh yang memancar dari penguasa raksasa membuat jantungnya berdebar. Tetapi mundur ke titik ini juga tampaknya terlalu tidak kompeten. Apa martabat seorang raja? Tepat ketika harimau itu ragu-ragu, Xiao Yan melancarkan serangan, dan San Qian Leidong meluncurkan bayangan ilusi untuk tetap di tempatnya. Xiao Yan datang langsung ke langit di atas harimau dan menabrakkannya ke mata harimau. Mata adalah yang paling rentan dari salah satu tempat di mana monster memiliki jiwa yang lemah. Jadi tidak melihat mereka sama dengan menjadi buta. Selama Xiao Yan berhasil merobohkan matanya, Xiao Yan memenangkan permainan. Namun, bagaimana monster di puncak alam roh Kaisar bisa begitu mudah untuk dihadapi? Meskipun kehilangan akal untuk sesaat, ia merespons sebelum penguasa raksasa itu jatuh. Itu hanya mengambil 1 langkah ke depan, dan serangan Xiao Yan mendarat di tubuhnya yang besar. Temperatur tinggi dari api langit secara langsung menyebabkan lubang besar di bulu tebal dan lebat di tubuh harimau. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Harimau itu mengguncang tubuhnya, dan ekornya yang panjang menyapu ke arah Xiao Yan.
Sebelum Xiao Yan bisa menghindar, dia terlempar belasan meter dan memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan dan macan memiliki perbedaan besar dalam kekuatan, dan binatang buas memiliki fisik yang kuat. Xiao Yan dikalahkan hanya dalam satu konfrontasi. Ini sama sekali bukan pertempuran dengan level yang sama. Xiao Yan bahkan tidak memikirkannya. Dia memakan pil yang mengembalikan ki, melebarkan sayapnya dan terbang lurus ke kejauhan. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan dia bisa melarikan diri mendekati nol, Xiao Yan masih ingin melakukan upaya terakhir. Tentu saja, macan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia membuka mulutnya yang berdarah untuk mengungkapkan dua baris giginya yang merah, berniat menelan Xiao Yan dalam satu gigitan. Harimau ganas itu terbang keluar seperti anak panah. Tetapi pada saat ini, napas yang sangat kuat keluar dari arah Xiao Yan De. Hanya napas meninggalkan anggota tubuhnya lemah seolah-olah akan mati di saat berikutnya. Pergi. Sebuah suara marah muncul di benaknya, hampir berlari kembali tanpa ragu-ragu, dan kecepatannya berkali-kali lebih cepat daripada saat mengejar Xiao Yan. Xiao Yan hanya melihat bahwa harimau itu tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas, tetapi ini tidak hanya membuatnya mengendurkan kewaspadaannya, tetapi malah membuatnya lebih memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan beberapa jiwa menyebar, tetapi tidak ada binatang buas yang kuat di sekitarnya. Di belakang pohon besar, sudut mulut Tranquility membangkitkan lengkungan mengejek. Melihat penampilan Xiao Yan yang luar biasa adalah kunjungan yang berharga. Bagaimanapun, saya tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan kamar dagang, jadi saya mungkin juga melihat berapa banyak kejutan yang bisa diberikan Xiao Yan ini kepada saya. Bagaimanapun, di area binatang buas ini, dengan kekuatannya, pada dasarnya tidak ada binatang ajaib yang dapat mengancam mereka, itu benar-benar tidak dapat dilakukan, dan dia tidak keberatan melakukannya sendiri. Jika Xiao Yan tahu bahwa Ning Ning akan melihatnya diperkosa saat dia menonton pertunjukan yang bagus, Xiao Yan pasti akan memarahi hati wanita paling beracun itu. Kehidupan seperti ini dimulai. Xiao Yan mulai diburu oleh berbagai monster di area binatang buas, dan Xiao Yan hampir ditelan beberapa kali. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak meningkat, tetapi pengalaman dan kemampuan beradaptasinya telah meningkat pesat, yang membuat Xiao Yan merasa lebih baik. Di puncak gunung, ketenangan bersandar pada pohon, mata sedikit tertutup. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia harus menghadapi semua jenis orang setiap hari di kamar dagang, dan dia harus mempertahankan senyum profesional setiap hari, yang benar-benar melelahkan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa orang dilahirkan dengan takdir mereka yang sudah ditakdirkan. Namun, saat berikutnya, Ning Jing tiba-tiba membuka matanya, dan matanya penuh kejutan. Dia menemukan bahwa Xiao Yan berada di luar deteksi kekuatan jiwanya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ketenangan berada di tingkat yang lebih rendah dari alam roh abadi, dan kekuatan jiwanya berada di puncak peringkat kaisar. Kekuatan jiwanya puluhan kali lebih kuat dari Xiao Yan, tapi Xiao Yan benar-benar menghilang di situasi ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Selain itu, Xiao Yan sedang mencari keterampilan bertarung itu. Sekarang dia telah memasuki kedalaman area binatang. Sangat mungkin bahwa Xiao Yan dapat menemukan binatang buas secara acak dan dapat dibersihkan. Ekspresi khawatir muncul di wajah Tranquility, dan dia bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa dia begitu khawatir tentang Xiao Yan. Tapi satu hal yang pasti, itu jelas bukan karena Xiao Yan berutang 1 miliar koin roh padanya. Mungkin karena Xiao Wanxing, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang dia inginkan. Ketenangan sekali lagi mengarahkan kekuatan jiwanya ke arah Xiao Yan akhirnya terdeteksi, namun tetap tidak menemukan Xiao Yan, namun tidak sepenuhnya terbongkar, karena ia menemukan tempat kecil tapi aneh, di mana jiwanya kekuatan tidak bisa terdeteksi. Mungkin Xiao Yan ada di tempat itu. Ning Jing dengan rasa ingin tahu berkata, Ling Zhu memiliki tempat seperti itu. Benar-benar aneh, pergi dan lihat.
Sosok yang sedikit malu melarikan diri dari hutan dan datang ke ruang terbuka kecil dengan rumput sekitar 10 meter persegi. Di ujungnya, ada batu besar, ditumbuhi rumput liar, yang sepertinya sudah lama sekali. Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya, dia duduk dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Dia dikejar dan dibunuh oleh monster di sepanjang jalan. Jubah hitam Xiao Yan basah oleh darah. Ada monster dan miliknya sendiri. Itu berantakan. Dan ada noda darah di wajah tampan itu, tapi untungnya tidak ada cacat. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak valid di sini. Kecuali tempat yang bisa dilihat matanya, Xiao Yan tidak bisa merasakan apapun, yang sangat aneh. Xiao Yan tidak tega untuk mengurusnya saat ini. Cepatlah untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Atau dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya ketika dia bertemu dengan binatang iblis Xiao Yan lagi. Keberuntungan sangat baik setiap saat. Xiao Yan tidak tahu bahwa ketika dia memulihkan kekuatannya, tidak jauh darinya, seorang wanita cantik dengan marah menatap dunia kosong di depannya. Tampaknya ada lapisan pesona khusus di sini. Orang-orang di luar tidak dapat melihat pemandangan di dalam sama sekali. Dan orang-orang di dalam tidak dapat melihat pemandangan di luar, dan kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksi pemandangan di dalam sama sekali. Tempat apa ini? Kenapa Xiao Yan bisa masuk, tapi aku tidak bisa, kata Ningjing tak berdaya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Xiao Yan, tetapi ketika dia ingin masuk ke dalam, kekuatan yang kuat akan mengeluarkannya. Pada akhirnya, dia berencana untuk menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membukanya secara paksa, tetapi dia terkejut. Ningjing tidak punya pilihan selain menunggu di luar dengan cemas. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin tertarik pada Xiao Yan. Xiao Yan bisa masuk ke sini, tapi dia tidak bisa masuk. Ada 4 alasan. Pertama, kekuatan Xiao Yan lemah, dan kekuatan orang yang masuk ke sini terbatas. Kedua, Xiao Yan memiliki api surgawi di tangannya, dan api surgawi adalah sertifikat untuk memasukinya. Jika tidak, orang yang kuat tidak akan bisa masuk. Ketiga, hanya pria yang bisa masuk ke sini. Dia adalah seorang wanita, jadi dia tidak bisa masuk. Keempat, hanya satu orang yang diizinkan di sini. Masuk, Xiao Yan sudah masuk, dia secara alami tidak bisa masuk. Sungguh anak yang beruntung. Ningjing iri. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan membuka matanya lagi dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan ragu. Sebuah kegelisahan samar datang padanya. Xiao Yan berjalan di depan batu raksasa, melihat dengan cermat dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa, jadi dia berencana untuk pergi dari sini. Manusia, cepat dan lepaskan Bansian ini. Bansian ini dapat memenuhi keinginanmu. Tepat saat Xiao Yan pergi, sebuah suara marah memasuki telinga Xiao Yan, tetapi Xiao Yan mendengar kalimat ini mau tidak mau terkejut. Kata-kata seperti iblis, dan nelayan muncul di benak Xiao Yan. Bukankah ini yang dikatakan iblis kepada nelayan itu? Pada akhirnya, nelayan itu ketakutan setengah mati oleh iblis, dan sekarang masih ada orang yang berbicara dengannya seperti itu. Mungkinkah ada iblis di benua penciptaan? Tetapi dia bukan seorang nelayan, jadi bagaimana mungkin dia? Temukan dia. Meskipun Xiao Yan penasaran, dia tetap keluar. Manusia, ada peri di luar. Jika kamu keluar untuk bersenang-senang, kamu pasti akan dimakan. Bantulah Ben Bansian dengan patuh, dan Ben Bansian secara alami akan membawamu keluar. Suara itu terdengar lagi, dengan sedikit ancaman di dalamnya. Suara peri. Masih ada peri di dunia ini. Apakah mereka peri rubah, peri pipa, atau peri ular? Ah, tidak, aku tidak bisa mengatakan itu. Cailin dan yang lainnya adalah binatang buas, bukan peri. Apakah peri cantik? Xiao Yan ingin melihatnya, tetapi dia merasa bahwa dia harus berhati-hati. Tetapi peri sangat kuat. Kamu gadis kecil, hantu percaya padamu. Aku tidak takut pada goblin. Jangan berbohong padaku dengan cerita tentang berbohong kepada anak-anak, kata Xiao Yan pada kekosongan di sekitarnya. Bansian ini adalah yang terakhir di klan kami.
Jadi saya tidak punya adik perempuan, seorang manusia. Anda harus memiliki api surgawi atau air surgawi jika Anda masuk ke sini. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Suara aneh itu terdengar lagi. Kesepakatan apa? Xiao Yan ingin menemukan lokasi dari mana suara itu berasal, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah si Shile, tetapi bagaimana si Shi bisa berbicara? Mungkinkah? Mata Xiao Yan bersinar terang. Kamu membiarkan Banxian ini keluar, bagaimana kalau Banxian ini memberimu banyak uang? Suara itu terdengar lagi. Saya tidak tertarik, saya melihat uang sebagai kotoran. Kecemasan Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, tetapi di dalam hatinya Xiao Yan sedang memikirkan apa benda ini dan bagaimana bisa ada di sini. Manusia, mengapa makhluk setengah abadi ini tidak mengirimimu 3 resep dan pil obat kelas 5? Suara itu berlanjut. Aku tidak tertarik, apakah goblin itu sudah pergi? Aku mati kelaparan, kata Xiao Yan. Manusia, jika kamu tidak terpuaskan, kamu akan dihukum. Resep setengah abadi ini dapat menyelamatkanmu manusia dari keharusan makan setiap hari, dan pil obat kelas 5 setengah abadi ini dapat langsung membuat kekuatanmu mencapai kekuatan seorang kaisar. Bagaimana dengan fondasi yang dalam? Kata suara itu. Sungguh, tapi aku masih tidak percaya. Hati Xiao Yan sedikit tergerak. Dengan peningkatan kekuatan, kebutuhan makanan semakin sedikit, tetapi mayoritas orang berada di alam roh kaisar. Jika ada benar-benar pil obat, tidak ada efek samping jika orang tidak makan. Tapi Xiao Yan tidak terbawa oleh manfaat langsungnya. Manusia, Banxian ini membencimu sampai mati. Katakan padaku, mengapa kamu bersedia membantu Banxian ini? Saya mau kamu. Aku ingin kamu terus menunggu yang lain di sini, aku pergi. Xiao Yan berdiri lagi dan berjalan keluar. Tunggu, manusia. Jika kamu menyelamatkan Banxian ini dan berjanji untuk membalas dendam untuk Banxian ini, bagaimana dengan Banxian ini di sisimu? Suara itu terdengar lagi, dengan nada ketidakberdayaan dan kebencian. Pembalasan. Xiao Yan tercengang. Mungkinkah dia memiliki keberadaan yang sama dengan Yao Lao? Dia menyebut dirinya setengah abadi. Mungkinkah kekuatannya pernah mencapai tingkat setengah abadi? Jika ini masalahnya, bukankah itu akan sangat membantunya? Xiao Yan mulai dengan cepat menghitung risiko dan kepentingannya sendiri. Siapa kamu? Juga, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa aku akan menyelamatkanmu dan kamu tidak akan menjadi serigala bermata putih dan menggigitku kembali? Kata Xiao Yan dingin. Manusia, Banxian ini adalah makhluk yang kuat di peringkat Tian Sui. Merupakan kehormatan bagimu bahwa Banxian ini bersedia mengikutimu. Cepat dan selamatkan Banxian ini. Suara itu menjadi semakin mendesak. Tian Sui, keberadaan yang sama dengan air kehidupan. Xiao Yan berkata dengan terkejut, jika terakhir kali dia bertemu dengan air kehidupan, jika bukan karena aura King Cheng yang tidak dapat dijelaskan, dia pasti sudah mati sejak lama. Tapi sekarang dia menemuinya lagi, sejenis air langit. Jangan sebut air murah itu ke Banxian ini, tetapi kamu tanpa malu-malu menduduki wilayahku. Suara itu terdengar lagi, dengan kebencian yang kuat. Lalu kamu mengatakan bahwa kamu kuat, tetapi kamu sebenarnya diganggu oleh orang lain. Hati Xiao Yan sangat gembira, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dikejar oleh monster tetapi menemukan semacam air surgawi. Jika dia bisa membujuknya untuk tunduk pada dirinya sendiri, itu akan terjadi ketika dia menemukan nasib air dan api. Bukankah mungkin untuk langsung maju, dan kekuatannya sendiri juga bisa sangat meningkat? Namun, Xiao Yan secara alami tidak akan menunjukkannya. Dia masih harus merampoknya. Apa yang dikatakan tentang pil obat tadi, Xiao Yan akan terlalu menyesali dirinya sendiri jika dia tidak membawa resepnya. Meskipun kekuatan Banxian ini hanya sementara di peringkat bawah peringkat Tian Sui, kemampuan Banxian ini membuat iri bahkan oleh Tuhan. Dan Anda tidak akan takut untuk berburu dan membunuh jika Anda memiliki Banxian ini di sini. Suara itu berkata dengan bangga. Tuanku, mungkinkah itu dinasti Qing yang legendaris? Kata Xiao Yan.
Kamu berani memanggil nama Tuhan secara langsung, itu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Tuhan akan membunuhmu dengan satu pikiran. Lupakan saja, kamu bisa menyelamatkan Bansian ini atas kebijaksanaanmu. Aku sudah menunggu begitu lama, aku tidak keberatan menunggu. Bertahun-tahun, suara itu menghilang. Saya setuju dengan kondisi Anda, apa yang harus saya lakukan, kata Xiaoyan. Buka dinding batu di depanmu, maka kamu akan melihat sebuah cincin, hancurkan saja cincin itu. Setelah Xiaoyan mendengarnya, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat penguasa kuno api surgawi di tangannya dan menghancurkannya ke arah batu besar. Ledakan, batu itu segera pecah, dan sebuah cincin muncul di tangan Xiaoyan. Cincin itu sangat indah, dapat dilihat bahwa ada tetesan air jernih di dalam cincin itu. Apakah ini Tian Sui? Tidak jauh berbeda dengan air biasa. Cepat dan hancurkan cincinnya. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Xiaoyan. Aku berubah pikiran. Jika kamu ingin aku mengeluarkanmu, patuhi saja dan keluarkan semua yang kamu tahu. Mungkin aku akan membiarkanmu keluar jika aku dalam suasana hati yang baik. Xiaoyan tiba-tiba merasakan batu besar itu, bukan kuncinya, tetapi cincinnya, yang merupakan kunci untuk menahannya. Kau, manusia yang hina. Kau, tidak, bagaimana bisa kau menghirupnya? Apakah kau dia? Tidak mungkin. Kenapa? Suara itu terdengar lagi. Apakah aura King Cheng? Beberapa orang, termasuk air kehidupan, mengatakan bahwa aku memiliki aura King Cheng, tapi aku tidak mengenal King Cheng. Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya. Lupakan saja, senang berada di sisimu, itu lebih baik daripada disegel di tempat ini. Namun, manusia, saya harap Anda dapat mengolah gulungan latihan khusus, yang dapat dikombinasikan dengan api dan air, sehingga Anda bisa menunggumu ketika saatnya tiba. Begitu kekuatanmu kuat, kamu bisa mengumpulkan air kehidupan, dan kemudian akan diganggu olehku secara bergantian. Suara itu berubah dari desahan di awal menjadi kemenangan akhir. Bukankah kamu peringkat terakhir? Aku menyerap air kehidupan. Bagaimana kamu bisa menggertaknya? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Ketika kamu manusia menikahi seorang istri, bukankah kamu menikahi yang pertama untuk menjadi yang terhebat? Tidak peduli seberapa kuat orang yang menikah nanti, bukankah kamu memanggil yang menikah dulu? Apakah aturan di sini berbeda? Aku akan diserap olehmu dulu. Apakah kamu tidak akan diganggu olehku? Xiaoyan merasa bahwa pandangan dunianya akan runtuh sepenuhnya. Setelah diserap, baik Tian Huo dan Tian Sui secara bertahap akan kehilangan akal. Bagaimana itu bisa menggertak orang lain? Kemanusiaan. Saya tidak disebut manusia. Saya memiliki nama dan nama keluarga, dan nama keluarga saya adalah Xiao Mingyan. Mendengar bahwa itu adalah manusia, Xiaoyan hampir menjadi gila. Ah, namamu Xiaoyan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Bansian ini adalah air yang membunuh roh di daftar Tian Sui, peringkat 20. Cincin di tangan Anda adalah cincin ajaib untuk menyimpan roh, yang bisa bertahan lama. Menyimpan semacam api surgawi dan air surgawi. Di penguasa cincin, api surgawi dan air surgawi tidak dapat mengerahkan 1% dari kekuatannya. Demi Tuhan, Bansian ini dapat memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui, tetapi Anda harus membalas Bansian ini. Tidak malu untuk mengatakan, 20 orang berani mengatakan bahwa mereka terkenal. Xiaoyan samar-samar menebak bahwa air kematian ini mungkin adalah penguasa di Lingzhou. Tetapi suatu hari air kehidupan datang ke sini, mengalahkannya dan menyegelnya. Dikarena itu, air pemusnahan dan air kehidupan memiliki kebencian yang besar. Mungkin aura King Cheng adalah salah satu alasan mengapa ia mau tunduk pada dirinya sendiri. Alasan sebenarnya adalah mungkin untuk membalas dendam sendiri. Tapi mengapa tidak pergi sendiri untuk membalas dendam? Manusia bodoh, setengah abadi ini adalah harta yang kalian semua inginkan. Beraninya kau memperlakukan setengah abadi ini seperti ini. Jika Anda tertarik untuk membual tentang kemampuan Anda sendiri, Anda mungkin juga memberitahu saya di mana Anda menyembunyikan resep dan pil obat. Saya tidak benar-benar tertarik pada Anda.
Xiao Yan dengan santai meletakkan cincin di tangannya dan menatap sepotong di ruang terbuka. Batu-batu besar dihancurkan, dan perubahan tampaknya telah terjadi di sini. Gunung Wanzang, jurang di bawah jembatan kunci besi. Segelnya rusak, dan sepertinya akan muncul kembali. Tetapi anak itu menerobos masuk ke area itu dengan sangat cepat, yang jauh lebih baik daripada bakat dan keberuntungannya. Jika dia bisa mendapatkan keterampilan bertarung itu, mungkin prestasinya akan berada di atasnya. Suara yang sepertinya berbicara sendiri terdengar di lembah yang aneh ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.